Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Pemirsa TV NU yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali saya Mala Arifin bisa berjumpa dengan Anda, menyapa Anda semuanya dalam program spesial kita di bulan suci Ramadan, yakni Syiar Ramadan 1443 Hijriah. Dan pemirsa, acara ini bekerja sama antara Lembaga Dakwah PBNU, IVNU, Lembaga Dakwah PWNU se-Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Dan hari ini tema kita menarik sekali adalah merawat keharmonisan rumah tangga. Dan telah hadir bersama saya narasumber yang spesial tentunya, Bapak Kiai Haji Nur Salim Ismail, STHI MSI. Beliau sebagai Ketua Lembaga Dakwah NU, PWNU, Sulawesi Barat. Masya Allah, kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Yai, Yai Nur Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar? Baik, Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Yai ini asli Sulawesi Barat begitu ya? Ya, Sulawesi Barat, di mayoritas orang Mandar di sini. Masya Allah. Baik, kabar sehat, baik semua keluarga Yai di sana? Alhamdulillah. Baik, tema kita sore hari ini adalah merawat keharmonisan rumah tangga. Begitu. Mungkin sebelum kita masuk pada pembahasan, bisa menyapa pemirsa terlebih dahulu, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TV NU yang saya muliakan, berbahagia mendapatkan kepercayaan untuk turut mengambil peran dalam acara ini. Dan tentu kita berharap acara ini punya nilai barokah terhadap kita semua, khususnya kepada seluruh warga Nahdliyin dimanapun berada. Gitu. Baik. Untuk tema merawat keharmonisan rumah tangga ini, kenapa Yai Nur Salim perlu kita angkat dalam momen Ramadan ini? Baik. Untuk tema keluarga sebetulnya jarang kita bicarakan dalam tema-tema penting di dalam bulan Ramadan. Dan yang kedua, makin hari makin jarang kita melihat bahwa fenomena rumah tangga itu adalah sesuatu hal yang sesungguhnya sangat urgen. Dan kalau kita bicara dalam skala yang agak besar, skala bangsa, skala nasional, kalau kita bicara hari ini bahwa sungguh banyak persoalan-persoalan kehidupan berbangsa yang cukup kompleks, ada wilayah terkecil dalam kehidupan kita adalah yaitu rumah tangga, itu yang tidak kita bicarakan. Jadi kalau kita bicara tentang ketahanan nasional misalnya, sebetulnya awal mulanya itu kita harus bicara soal ketahanan rumah tangga. Jadi kalau ketahanan rumah tangga itu punya cerminan yang baik, punya reputasi yang baik, sesungguhnya kalau kita bicara dalam konteks intern umat Islam itu, kita sudah punya kontribusi yang sangat luar biasa terhadap bangsa ini. Kita tidak mesti, negara ini tidak mesti membiayai penanggulangan narkoba misalnya, kalau generasi itu ditata dengan baik dari intern rumah tangga. Kemudian kita juga tidak harus bicara soal keteladanan sebagai umat terlalu muluk-muluk, karena memang kita sudah membangun keteladanan dari rumah tangga. Dan hari ini kita sulit bicara tentang keteladanan sebagai umat Islam misalnya kalau populasi umat Islam terbesar itu di Indonesia berbanding lurus dengan populasi orang bercerai misalnya kan. Jadi
sulit untuk bicara tentang keteladanan di dalam skala yang agak lebih besar kalau keteladanan itu tidak kita bangun dalam intern kehidupan rumah tangga. Eh, Jiwa-jiwa tasamu, jiwa-jiwa wasatiyah itu kan sebetulnya menariknya itu kalau kita memulai dari dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Ya. Baik. Artinya kebaikan suatu negara itu dimulai dari baiknya rumah tangga begitu ya. Ya, betul. Kalau baik, masuk kita kepada merawat keharmonisan rumah tangga ini mungkin bisa diawali dari makna harmonis itu seperti apa dan keharmonisan dalam rumah tangga ini yang bagaimana ya, silakan. Ya, jadi kita menyederhanakan saja, misalnya untuk merawat rumah tangga memang kita harus memiliki pemetaan yang jelas. Kita itu berumah tangga dalam fase apa sih? Nah, ada fase memang fase yang sangat awal, yaitu misalnya kita sebut dengan fase pengantin baru. Itu tidak teruji sesungguhnya karena di situ masih bicara tentang masa-masa bercinta, masa-masa kegembiraan, masa-masa honeymoon dan sebagainya. Itu tidak teruji. Dan kalau di Mandar, pengantin baru mungkin skalanya itu hanya berada pada kisaran 3 bulanan. Kan nggak wajar kalau disebut pengantin baru sampai setengah tahun kan. Jadi mungkin sekitar 3 bulanan. Setelah itu kita akan bergeser menjadi keluarga harmonis. Keluarga harmonis itu kita sudah bisa saling memahami, oh ini kesukaan istri saya, ini kesukaan suami saya. Suami saya tidak suka kalau saya kayak gini, istri saya nggak suka kalau saya kayak gini. Nah, lalu kemudian akan timbul satu kesimpulan bersama bahwa ya, kamu boleh marah, saya pun boleh marah, tetapi satu kali saja engkau ingin melangkahkan kaki dari rumah ini untuk meninggalkan saya, seketika itu pula nyawaku bisa berhenti. Nah, kira-kira kayak gitu kan. Jadi ada dinamika yang berlangsung di dalam, tetapi lingkarannya itu adalah lingkaran yang memang saling mencintai. Nah, yang ketiga, ini yang mudah-mudahan kita tidak masuk di dalamnya. 10 tahun setelah menikah itu, kita mengalami sebuah fase disebut dengan masa kejenuhan bercinta. Jadi, iya, orang mengalami titik jenuh di wilayah itu. Nah, ketahanan itu kalau kita tidak punya daya tahan banting di dalam berumah tangga, biasanya titik rawannya itu ada pada 10 tahun kedua setelah itu. Nah, di sini kadangkala kita melihat ada orang yang menyudahi rumah tangganya, mengakhiri rumah tangganya. Ada juga yang bertahan tetapi tidak lagi memiliki nilai harmonis. Ya, mungkin yang paling pasnya itu kalau orang menyebut di fase ini mungkin berkesimpulan, ya aku punya ragamu tapi tidak hatimu, gitu kan. Jadi hanya berumah tangga saja, tetapi tidak ada lagi nilai di dalamnya. Lalu kita sebagai kaum muslimin sering kali diajak untuk berada pada wilayah sakinah, mawaddah, warahmah itu sebetulnya lingkarannya ada pada keharmonisan yang tengah-tengah itu. Yang tadi bukan lagi pengantin baru, tetapi juga bukan keluarga yang retak dalam membangun rumah tangga. Kita berada di tengah-tengah, bahwa berumah tangga itu bukan memperbaiki pasangan, sesungguhnya berumah tangga itu adalah kita yang beradaptasi terhadap perilaku pasangan, yang kemudian nanti pasangan itu akan membalasnya dengan kebaikan demi kebaikan. Nah, disitulah muncul hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi kita berupaya suami dan istri itu saling belajar, berlatih, membiasakan diri untuk berkompetisi meraih kebaikan demi kebaikan. Gitu. Baik, untuk fase yang kedua tadi ya, yang disebutkan keluarga yang harmonis itu bisa kita memahami begitu ya, apa yang disukai oleh pasangan, apa yang tidak, sehingga kita bisa memilih dan memilah mungkin dari perkataan atau sikap kita begitu ya. Tetapi kadang ya, kita itu sudah ngomong gitu ya, sudah saling komunikasi. Saya itu sukanya begini, suka kalau kamu begitu. Tetapi jawaban pasangan kita
nggak suka ya sudah, saya ini begini. Kenapa kamu mau sama saya? Nah, sehingga muncul kalimat ini bagaimana? Nah, itu harus kita memahami satu pengertian ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu itu dengan cara-cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih? Dia adalah sebuah jenis kebaikan yang kita sepakati. Jadi ma'ruf itu kebaikan yang kita sepakati. Baik bagi suami dan tidak baik bagi istri misalnya, itu tidak ma'ruf. Atau baik bagi istri, tidak baik bagi suami, itu juga tidak ma'ruf. Ma'ruf itu kita sepakati. Yang kecil-kecil aja, bicara soal makan rujak aja misalnya kan. Ada yang mau yang sangat pedis, ada yang biasa-biasa aja. Nah, kita harus punya kesepakatan itu. Kita harus punya kesepakatan misalnya suami itu butuh pergaulan yang kayak gimana yang disenangi istri. Istri juga butuh pergaulan yang kayak gimana agar supaya tidak terjadi keretakan rumah tangga hanya karena faktor-faktor di luar rumah tangga kita. Misalnya suami sibuk dengan pergaulan dengan teman-temannya dan istri itu punya semacam komunitas sosialita misalnya kan. Nah, itu harus disepakati juga pada ruang-ruang mana kita bisa memberikan batas toleran terhadap pasangan dan pada ruang-ruang mana kita harus memiliki kesepahaman bahwa ini adalah garis demarkasi yang tidak bisa kita lewati. Baik, jadi kesepakatan dan terus komunikasi yang baik begitu ya. Ya, ya. Nah, sekarang mungkin ada tersendiri sih kita bisa melihat. Kadang kan kalau orang Jawa nih, mohon maaf, istilahnya sawang sinawang begitu ya. Jadi kadang kita melihat orang itu sepertinya bahagia gitu. Padahal di dalamnya hatinya mungkin juga sedang gundah gulana, sedang bertengkar dengan rumah tangganya tidak sedang baik begitu. Nah, ini sebenarnya ada nggak sih ya ciri-ciri rumah tangga yang dikatakan harmonis itu? Ya, harmonis itu bukan berarti tidak ada konflik. Harmonis bukan berarti tidak ada masalah sama sekali. Tetapi keharmonisan itu justru kadang-kala kita temukan pada kelompok orang-orang yang mungkin secara ekonomi di bawah, atau mungkin mereka adalah kelompok-kelompok yang menderita, yang siap berangkulan satu dengan yang lain. Justru sebaliknya, keharmonisan itu kadang-kala sulit ditemukan pada kelompok masyarakat yang disibukkan oleh kejar-kejaran dengan karir lah, kejar-kejaran dengan reputasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi, untuk mengukur sebuah keharmonisan kan sebetulnya Al-Quran itu sudah memberikan kita gambaran tentang misalnya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa sih? Sesuatu yang sifatnya membatasi kita. Tahu ruang di mana kita harus berada. Sakinah itu berasal dari suku kata yang sikin misalnya, pisau, alat pemotong. Jadi ada sesuatu hal yang kita potong. Kita sebut saja dalam hak istri ada kewajiban suami dan ada dalam hak suami ada kewajiban istri. Kemudian mawaddah. Mawaddah itu ya memang kesiapan untuk menerima kekurangan pasangan. Jadi kita siap, oh kekurangan pasangan saya itu kayak gini. Kemudian rahmah, ya kita bicara soal sebuah derajat cinta yang melampaui garis rata-rata karena memang rahmah itu sulit ditemukan kalau kita tidak membungkusnya dengan agama. Sulit untuk bicara cinta tanpa membungkusnya dengan agama. Nah, ketika ada saya dengar istilah itu, ketika pasangan muda-mudi yang dia cari adalah pasangan yang tampan, yang cantik, kemudian ketika berada pada usia mungkin sekitar 30 tahunan ke atas, dia mencari pasangan yang mapan. Tetapi ketika mencapai pada usia 50 sampai 60 ke atas, justru tidak lagi bicara soal tampan, mapan, tapi yang dia cari adalah siapa yang paling beriman. Jadi memang pada akhirnya rumah tangga itu harus mengantar kita pada sebuah gambaran yang dipotret oleh Nabi, baiti jannati itu, rumahku adalah surgaku. Nah,
sebaik-baik rumah tangga adalah yang di dalamnya ada warna agama, ada cita rasa agama. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah tanggamu itu seperti kuburan. Apa yang seperti kuburan? Yang nggak ada aktivitas sama sekali, ngaji nggak ada, sholat nggak ada. Dan kita sedang mengalami suasana rumah tangga kayak gitu. Kenapa? Karena kita digempur oleh aktivitas media sosial, istri sibuk dengan media sosialnya, suami sibuk dengan media sosialnya. Tidak ada konflik yang terdengar, tetapi sesungguhnya rumah tangga itu sedang mengalami sebuah kegersangan. Apalagi sekarang konflik rumah tangga itu sekarang kan sebetulnya bermigrasi dari dunia nyata ke dunia maya. Gak terdengar orang bertengkar, tapi kita saling serang dalam story di WA. Allah. Itu yang terjadi. Pengalaman nih kayaknya. Jadi, kadang-kadang kita berjumpa dengan suasana seperti itu. Loh kok bisa bertengkar? Saya tidak pernah mendengar Anda saling mengeluarkan suara yang keras. Iya Ustaz, tetapi saya ini kayak gini, masalah saya seperti ini. Jadi ada sebuah proses penghakiman satu sama lain, tetapi aktivitasnya tidak lagi di dunia nyata, tapi bermigrasi ke dunia maya. Ya. Ini sebenarnya bagaimana kalau seperti itu terjadi ya? Ketika itu terjadi, sebetulnya gini, ada sebuah petunjuk praktis yang kita bisa lakukan. Dua saja. Tahan diri, tahu diri. Tahan diri, tahu diri. Dan Ramadan itu kan ngajarin kita soal bagaimana berimsak. Imsak itu nggak sekedar menahan lapar, tapi bisakah kita imsak dari sekian banyak aktivitas yang mengundang sikap-sikap reaktif? Bisakah kita berimsak untuk menahan amarah kita? Menahan banyak hal. Jangan terlalu mudah berkesimpulan hanya karena omongan-omongan yang membuat kita tiba-tiba harus merasa, ini salah, ini tidak benar. Kemudian kedua, ya kita tahu diri. Tahu diri gini, jangan bermimpi mendapatkan pasangan atau istri yang solehah seperti solehahnya Khadijah, kalau kita sendiri belum pantas untuk menjadi nabi. Jangan bicara soal kesalehan Sayyidah Fatimah kalau kita belum pantas, belum sepadan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu juga dengan istri, jangan bicara soal kamulah imamku, aku siap menjadi makmum kamu sehidup semati. Itu tidak bisa, itu hanya sebuah utopia, hanya menjadi angan-angan belaka kalau kita tidak berada pada posisi tahu diri, memantaskan diri, ini ruang saya, ini wilayah saya, segini kemampuan saya. Nah, ketika terjadi konflik seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yeah. Penyelesaiannya memang harus penyelesaian ke dalam. Saya berjumpa, Mbak, dengan orang-orang yang mengalami kegersangan rumah tangga itu beberapa kali. Ada yang saya dampingi secara langsung, bagaimana memediasi antara dia dengan suaminya. Kemudian, mohon maaf, keterlibatan mertua itu kadangkala mengguncang dunia loh. Ya, jadi hal-hal seperti itu harus kita lihat. Di sini masalahnya. Yeah. Nah, belum lagi kalau misalnya kita sudah punya anak itu mau seperti apa modelnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, didiklah anakmu itu dalam 3 fase. Fase pertama 0 sampai 7 tahun, jadikan anakmu sebagai raja. Kemudian fase kedua 8 sampai 14 tahun, jadikan anakmu sebagai tawanan atau tahanan kota. Kemudian fase ketiga, jadikan anakmu sebagai kekasih sejati. Nah, fase ketiga itu usia 15 sampai 21 tahun. Artinya apa? Ketika terjadi konflik, maka kita harus kembali kepada rumus awal. Rumus awalnya itu ya, saya kira kita semua sesama umat Islam memahami rumus awal kita itu adalah berumah tangga karena lillahi ta'ala. Jadi kita jauh sebelum orang membicarakan tentang cintai aku karena Allah, sebetulnya jauh sekali, jauh. Kita sudah bicara soal bagaimana menikahi seorang perempuan atau perempuan dinikahi seorang laki-laki. Kita memang diajarkan di pondok pesantren itu diajarkan syarat
kepatutan menjadi suami. Artinya apa? Kenapa harus diajarkan syarat kepatutan menjadi suami? Bahwa sebelum Anda menikah, sekurang-kurangnya Anda tunaikan dulu lah satu demi satu standar-standar kepatutan menjadi seorang suami. Baru kita itu melaksanakannya. Ya, jadi ini bisa juga sebagai acuan para remaja dan remaja putra maupun putri kita yang hendak melangsungkan pernikahan begitu ya. Mungkin perlu sekali memahami terlebih dahulu ilmu-ilmu begitu ya, bagaimana untuk bisa menjadikan nanti keluarga yang benar-benar harmonis, tidak hanya berjalan pada 3 bulan saja di awal begitu ya. Iya, benar. Karena itu tadi, hitungan masa kejenuhan bercinta itu kan kira-kira kalau orang yang menikah di usia 25 tahun misalnya, berarti pada usia 35 tahun dia sudah mulai mengalami gonjang-ganjing rumah tangga. 35 tahun itu mungkin kira-kira kalau dia misalnya sudah punya anak 2 sampai 3 orang, di situ kan ada kesibukan. Kita sudah mulai usia 35 itu adalah usia menuju masa keemasan eksistensi manusia, menuju 40 tahun. Kita sudah mulai kejar karir, promosi jabatan ke sana kemari. Tiba-tiba rumah tangga kita itu membutuhkan sesuatu yang tidak kita duga-duga. Anak mau sekolah, anak mau diantar setiap hari, anak mau dijemput untuk ngaji misalnya kan. Nah, kita sebagai orang tua misalnya akan berpikir, ini anak kok memotong aktivitas saya yang tadinya saya masih harus di luar rumah, saya harus pulang ke rumah, jemput sana lah, jemput sini lah. Di situ terjadi konflik. Nah, anak misalnya 0 sampai 7 tahun itu ya memang harus jadi raja. Berikan apa yang dia inginkan. Berikan perhatian penuh. Tetapi usia kedua, fase kedua itu berikan pembatasan sedemikian rupa. Dan yang ketiga ini kadang-kala kita lupa. Usia 15 sampai 21 tahun itu adalah masa-masa genting bagi seorang remaja, dan kita berharap seorang ibu yang punya anak laki-laki jadilah kekasih sejati bagi anak laki-laki, dan seorang bapak yang punya anak perempuan jadilah kekasih sejati bagi anak perempuan. Ketidakpandaian dan ketidakcermatan orang tua mencermati perkembangan jiwa anaknya, maka kadangkala orang tua itu pulang ke rumah, istirahat, tidak memberikan perhatian kepada anak, dan kesimpulannya anak memiliki krisis kasih sayang. Lalu tindakan paling tragisnya adalah anak mengambil keputusan untuk mencari kasih sayang di luar sana. Terjadilah pacaran bebas, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Jadi bangunan kita sebetulnya memang mau menciptakan agama yang baik, bangun dari rumah tangga. Bahkan misalnya anak mau disekolahkan di mana, itu harus jelas loh. Kalau di pendidikan umum itu kan mungkin kita berkesimpulan, bolehlah pilih jurusan apa. Tapi kita sebagai orang belajar agama, orang belajar pesantren, kita punya rumus. Kalau beli handphone itu cari yang paling baru. Tapi kalau belajar agama, cari yang paling tua, cari yang paling jelas, cari yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. Baik, menarik sekali ya perbincangan kita ya, Masya Allah. Jadi berbicara merawat keharmonisan rumah tangga, memang ruang lingkupnya banyak sekali ya. Jadi mulai fase sebelum menikah, kemudian pasca menikah, bahkan sampai nanti ketika mempunyai anak, bagaimana peran orang tua begitu ya. Tetapi di sini mungkin ada kisah atau contoh teladan yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam rangka merawat keharmonisan rumah tangga ini, seperti apa? Ya, saya kira yang paling populer aja kita ambil. Satu ketika Nabi keluar rumah hingga tengah malam, lalu kemudian saat pulang beliau itu mengetuk pintu. Aisyah itu kan tidur. Nggak bangun-bangun. Akhirnya Rasulullah mengambil keputusan, ya sudahlah, biar saya di teras aja, dihamparkanlah sajadahnya itu. Lalu di subuh hari Aisyah itu membuka pintu. Loh,
ini kok ada Nabi, kenapa enggak ketuk-ketuk pintu tadi malam ya Rasulullah? Kata Iya. Nabi, saya tidak mau mengganggu tidur. Masya Allah. Jadi sekarang kan berbeda, Mhm. tantangannya berbeda, kondisinya berbeda. Eh, ada ini kasus loh Pak, kasus-kasus yang saya temukan di lapangan. Iya. Untuk di biasa kita mendengar istilah apa dalam hadis Nabi itu kan lishaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, bahagia saat berbuka puasa dan bahagia saat berjumpa dengan Allah. Tapi Iya. kok terjadi konflik menjelang buka puasa atau bahkan terjadi konflik sampai setelah buka puasa. Hanya sederhana saja, yang kecil-kecil saja masalahnya. Hanya karena istri membuat teh atau kopi itu dengan cita rasa yang nggak jelas. Mau dibilang manis tidak, mau dibilang hambar tidak. Nah kalau suami temperamental, emosian dan sebagainya, biasa terjadi cekcok dalam masa bulan Ramadan. Padahal kita diminta untuk tidak menimbulkan sesuatu yang bisa mengundang al-ghadab, kemarahan. Mhm. Kenapa bisa seperti itu? Sebetulnya ini adalah persepsi yang harus diubah oleh laki-laki. Kalau istrimu itu salah dalam meracik rasa di bulan puasa, bersyukurlah. Itu artinya istrimu itu orang yang puasa. Benar-benar puasa. Iya, benar-benar puasa. Baik. Justru kita harus punya kecurigaan, loh kok bisa ya? Cita rasanya pas. Banget gitu ya. Iya, kok bisa seperti ini? Nah, itu satu. Yang kedua ya, itu tadi yang bermigrasi dari dunia maya, dari dunia nyata ke dunia maya itu cukup berbahaya. Karena Baik. ketika terjadi kemarahan yang tadi hanya karena secangkir teh misalnya, lalu Mhm. kemudian menjadi semacam konflik dalam dunia nyata, suami bikin bikin story, manisnya Mhm. kopi yang kamu buat dahulu kala sudah tidak semanis dengan kopi Ramadan tahun ini, ya kan? Lalu istri punya ketersinggungan, istri juga bikin bikin status DWA-nya. Dulu kamu sering memaklumi, sekarang kamu sering menghakimi, ya kan? Allah. Jadi hanya karena yang kecil-kecil itu. Nah, coba. Nah, kalau kita pakai rumus dua tadi itu, tahan diri, tahu diri, tahan diri, jangan emosian, tahu diri. Oh, dalam kekurangan yang dimiliki istri saya, sepertinya saya juga memiliki kekurangan, gitu kan? Dan yang paling inti adalah supaya manajemen pengaturan jiwa kita itu berkembang dengan baik, punya perkembangan kejiwaan yang baik, perkembangan Mhm. yang baik. Iya, saya kira kita harus berpegang sama ayat Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Tugas suami loh berarti. Baik. Jadilah sebagai seorang benteng pertahanan terhadap tatanan rumah tangga itu. Jaga diri, jaga istri, jaga anak, jaga keturunan kita dari hal-hal yang berpotensi untuk terjadinya kehancuran rumah tangga dan mengantar kita masuk ke dalam jurang api neraka sebagai terjemahan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Jadi pelan-pelan juga mengaca nih, ya, tahu diri gitu ya. Ya. Apakah saya pribadi nih malah sebagai seorang istri sudah bisa selama ini menahan diri dan tahu diri, Masya Allah. Tetapi berbicara rumah tangga yang harmonis itu sebenarnya peran utamanya ini dari pihak suami atau istri ya, sebagai tiangnya gitu. Nggak bisa dibedakan, Mbak, karena memang sejak awal beda. Nggak bisa kita mengatakan siapa yang paling dominan untuk tanggung jawab. Karena apa ya? Kalau kita bicara psikologi, dalam diri laki-laki itu, segarang-garangnya laki-laki itu dia punya jiwa kelembutan. Contoh saja, contoh sederhana. Seorang preman misalnya, yang ibunya meninggal dunia, itu punya badannya penuh tato lah, peminum, pemabuk, pembunuh dan sebagainya. Tapi dia pun akhirnya meneteskan air mata. Baik. Terjadi. Kemudian perempuan juga kayak gitu. Selembut-lembutnya perempuan, dia punya jiwa kelaki-lakian. Ya, lihat aja kalau ada perempuan yang dikejar anjing gila itu kan kadang-kadang lebih cepat larinya kan. Jadi yang kayak gitu harus seimbang lah, harus sama.
punya ruang gerak, ruang tanggung jawab masing-masing, yang tidak harus mengatakan bahwa ini kerjaan laki-laki, ini kerjaan perempuan. Baik. Sama aja sebetulnya. Artinya saling memahami mana tanggung jawab istri, mana tanggung jawab suami, begitu ya. Sekali lagi soal bagaimana memahami ma'ruf itu. Baik. Sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mungkin ya sedikit dalam momen puasa ini, apa nih yang bisa kita manfaatkan sebagai wujud atau dalam rangka merawat ya keharmonisan rumah tangga ini. Baik, saya kira kita bicara yang sederhana aja. Ya. Jadikanlah Ramadan ini bukan sekedar mengkhatamkan Al-Quran, kita tidak sekedar rajin tarawih, tapi jadikan semacam ajang relaksasi keluarga yang mungkin sebelum atau di luar Ramadan itu bapak sibuk dengan undangan, ibu sibuk dengan arisan, anak sibuk dengan ulang tahun temannya. Ya, hal-hal terkecil itu ya kita berupaya Ramadan ini kita berbuka puasa dengan anak, dengan istri, saling menasehati dalam kebaikan. Dengan cara seperti itu akhirnya dia menjadi semacam energi baru. Kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan antar satu dengan yang lain. Jadi kita mulai dari yang sifatnya sederhana, kecil-kecil itu, tetapi dia punya daya yang sangat kuat untuk mempengaruhi masa depan kita di dalam hidup di dunia ini. Baik, tidak terasa ya, kita inginnya berlama-lama ya karena berbicara merawat keluarga ini, Masya Allah. Ya. Berlaku bagi semua generasi kalau kita bicara keharmonisan. Insya Allah kita akan sambung di episode-episode selanjutnya ya. Kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini, silahkan ya. Baik, para jamaah sekalian, pemirsa TV NU yang saya muliakan, merawat keharmonisan di dalam rumah tangga itu sangat penting. Sebab dari sanalah kita membangun agama, dari sanalah kita menata bangsa. Suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tidak sekedar menjadi pemimpin bagi istri, bagaimana menafkahi, memberikan kesejahteraan, tapi tidak kalah pentingnya adalah menjadi penuntun secara spiritual bagi keluarga, dan istri juga menjadi seorang contoh yang baik di dalam memberikan kalimat-kalimat atau doa-doa terbaik bagi perjuangan suaminya, kemudian bagi perjuangan anak-anaknya. Dan kita berkeyakinan kuat apabila tatanan keluarga diperbaiki dengan semaksimal mungkin, kita membangun kasih sayang dengan sedemikian rupa, maka kita percaya masa depan kehidupan bangsa ini jauh lebih baik dari apa yang sebelumnya. Terima kasih. Baik, sebagai paripurna lebih sempurna lagi ditutup dengan doa singkat, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal. Allahumma ya hadil mudillin wa ya rahimal mudnibin wa ya muqila asaratil asirin. Irham abdaka dzal khataril azim wal muslimina kullahum ajma'in. Waj'alna minal akhyaril marzuqin allazina an'amta 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kehadirannya dan ilmu-ilmunya Yai. Semoga sehat selalu dan bisa dipertemukan dalam kesempatan yang lain. Salam buat keluarga. Ya, syukur. Pemirsa TVNU yang dirahmati Allah, usai sudah perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Mala Arifin atau Nikmatul Laili mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.